Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bu Tati, saya Yudit, jurusan PLB di IKIP PGRI Jember. Saya mau menjelaskan tentang bimbingan konseling ABK. Bimbingan adalah proses bantuan yang terus-menerus dan sistematis yang diberikan oleh pembimbing, yaitu ahli dalam bimbingan kepada individu, baik individu normal maupun yang memiliki kebutuhan khusus, agar dapat mencapai kemandirian dan dapat memahami dirinya, serta menerima dirinya sendiri, sehingga dapat mengarah ke tingkat perkembangan optimal. Dan memiliki penyesuaian dengan lingkungan yang baik. Konseling adalah proses pemberian bantuan kepada seorang atau sekelompok klien yang sedang mengalami masalah melalui pertalian hubungan wawancara yang akrab, sehingga ia berani mengambil keputusan. Jadi, bimbingan konseling ABK adalah bimbingan konseling yang ditujukan pada anak berkebutuhan khusus. Tujuan bimbingan konseling. Tujuan pemberian layanan bimbingan menurut Ahmad Juntika Nurihsan 2006. 1. Agar individu dapat merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, dan kehidupannya pada masa yang akan datang. 2. Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki seoptimal mungkin. 3. Menyesuaikan diri dan mengatasi hambatan dengan lingkungan pendidikan dan lingkungan. Prinsip-prinsip bimbingan konseling. 1. Membantu individu agar mereka dapat membantu dirinya sendiri dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. 2. Bimbingan berfokus kepada pemahaman keragaman dan karakteristik individu yang berbeda-beda. 4. Bimbingan dimulai dengan
identifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh individu yang akan dibimbing. 5. Bimbingan harus luas dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan individu dan masyarakat. 6. Program bimbingan di lembaga pendidikan harus sesuai dengan program yang dikembangkan pada lembaga yang bersangkutan. 7. Pelaksanaan program bimbingan harus dikelola oleh orang yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan. 8. Pelaksanaan program bimbingan harus dievaluasi. Sejarah konseling. Di Indonesia, perkembangan konseling didorong oleh beberapa hal, antara lain: 1. Pada diri individu, yakni pada masa-masa kritis dalam tiap perkembangan individu, terutama masa remaja, masa gejolak, labil, dan mudah terombang-ambing oleh berbagai pengaruh dari dalam diri atau luar diri. 2. Kondisi luar individu, yakni era globalisasi dengan ditandai percepatan teknologi yang berdampak positif dan juga negatif. Dampak ini cukup plural dan berpengaruh pada berbagai sendi kehidupan, sehingga dibutuhkan kemampuan untuk beradaptasi dengan segala perubahan yang ada. Strata konselor. Adapun strata konselor terbagi dalam 3 kategori, yaitu: 1. Non-profesional adalah bantuan yang dapat diberikan kapan saja dan di mana saja, yang memungkinkan 2 orang atau dalam upaya pemberian bantuan. Contohnya, konselor pendidikan, konseling dalam setting agama ataupun industri. Para profesional adalah pemberi bantuan yang telah menerima latihan yang diarahkan pada masalah khusus dalam konseling. Contohnya, asisten psikiatri, teknisi kesehatan mental, dan tenaga sukarela telepon pusat krisis. Adapun profesional meliputi: A.
pekerja sosial yang memadukan master dengan latihan. B. Psikolog yang memadukan doktornya dalam psikoterapi dengan praktek dalam psikoterapi. C. Konselor yang memadukan master atau doktornya dengan pengalaman praktik dalam setting konseling. Aspek-aspek yang perlu dipahami dalam pelaksanaan bimbingan konseling. Menurut W.S. Winkel, terdapat dua aspek dalam konseling, yakni aspek proses dan aspek tatap muka. Aspek komunikasi antar pribadi dan tanggapan-tanggapan positif konselor yang bersifat membantu. 1. Aspek proses menunjukkan adanya perubahan pada diri klien. 2. Aspek tatap muka menunjukkan adanya pertemuan berhadapan antara konselor dan klien serta adanya wawancara mengenai permasalahan yang dihadapi klien. 3. Aspek lain yang menunjang aspek proses dan aspek tatap muka adalah aspek komunikasi antar pribadi dan tanggapan-tanggapan positif konselor yang bersifat membantu. 4. Pengertian konseling yang antisipasif sesuai tantangan era global dan pembangunan adalah upaya bantuan yang diberikan seorang pembimbing terlatih dan berpengalaman terhadap individu-individu yang membutuhkannya agar individu tersebut berkembang potensinya secara optimal, mampu mengatasi masalahnya, dan mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu berubah. Kebutuhan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Mengenai kebutuhan layanan, bimbingan, dan konseling ini, Thompson dan kawan-kawan 2004 menuliskan garis besarnya sebagai berikut. 1. Anak
harus mengenal dirinya sendiri. 2. Menemukan kebutuhan ABK yang spesifik sesuai dengan kelainannya. Kebutuhan ini muncul menyertai kelainannya. 3. Menemukan konsep diri. 4. Memfasilitasi penyesuaian diri terhadap kelainan atau kecacatannya. 5. Berkoordinasi dengan ahli lain. Melakukan konseling terhadap keluarga ABK. 7. Membantu perkembangan ABK agar berkembang efektif. Memiliki keterampilan hidup mandiri. 8. Membuka peluang kegiatan rekreasi dan mengembangkan hobi. 9. Mengembangkan keterampilan personal dan sosial. 10. Bersama-sama merancang perencanaan pendidikan formal, pendidikan tambahan, dan peralatan yang dibutuhkan. Jenis layanan bimbingan dan konseling ABK. 1. Layanan individu. Layanan individu pada ABK meliputi layanan pribadi sosial yang berfungsi sebagai sarana ABK untuk dapat memiliki penerimaan diri, konsep diri yang baik, dan adaptasi terhadap lingkungannya. 2. Layanan bimbingan dan konseling kelompok. Layanan bimbingan kelompok dimaksudkan untuk memberikan bantuan kepada individu melalui kegiatan kelompok. 3. Layanan bimbingan belajar. Layanan bimbingan belajar adalah kegiatan bimbingan yang diberikan kepada anak agar dapat mencapai keberhasilan belajar secara optimal. 4. Layanan referral. Layanan referral atau alih tangan kasus dimaksudkan sebagai sebuah tindak lanjut bila mana dirasa program layanan yang ada di sekolah tidak cukup mampu untuk mengatasi masalah anak ABK, sehingga perlu untuk dirujuk kepada pihak lain yang lebih ahli dalam memberikan
jenis bantuan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Teknik dan intervensi bimbingan dan konseling ABK. 1. Teknik konseling. Konseling Adlerian. Teknik konseling ini melihat konseling secara utuh di balik kekurangannya, artinya bahwa keberadaan dirinya tetap sama di mata konselor, tanpa adanya pandangan negatif atas kekurangan yang dimiliki oleh konseling. 2. Konseling humanistik eksistensialis. Teknik konseling ini dimaksudkan untuk mensinkronisasikan bakat dan kemampuan anak dengan hierarki tertinggi dari kebutuhan manusia, yakni untuk bereksistensi secara penuh dengan cara memanfaatkan potensi dan kelebihan secara maksimal. 2. Intervensi konseling ABK. A. Self-esteem. Wells dan Marwell mendefinisikan self-esteem sebagai sebuah proses dalam karakteristik perasaan seseorang tentang dirinya dan reaksi terhadap hal tersebut dengan emosional atau dengan perilaku. Konsep ini menggunakan ide sikap dalam makna yang bervariasi, yakni kognisi, perasaan, keyakinan, kecenderungan untuk berbuat, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa self-esteem sebagai bagian tertentu pada sikap atau sebagai sebuah sikap tentang objek tertentu. B. Self-concept. Konsep diri. Self-concept ini dapat diartikan sebagai A. Persepsi, keyakinan, perasaan, atau sikap seseorang tentang dirinya sendiri. B. Kualitas penyikapan individu tentang
dirinya sendiri. Dan C. Suatu sistem pemaknaan individu tentang dirinya sendiri dan pandangan orang lain tentang dirinya. C. Meaning life merupakan jenis intervensi yang disandarkan pada pemikiran akan hakikat nilai dalam hidup seseorang, sebagaimana Frank dalam Man's Search of Meaning menyatakan bahwa segala yang ada dalam hidup individu itu memiliki makna, tidak terkecuali rasa sakit, bahkan kematian. Aku mau memberitahukan semua untuk menonton praktek itu. Ada konselor bertemu orang tua yang mempunyai anak tuli, ada masalah keemosian, stres, sedih. Silahkan semua menonton video. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Mohon maaf mengganggu waktu kerja Pak Yudit. Tidak apa, dengan senang hati. Ada yang bisa saya bantu? Terima kasih Pak Yudit. Bagaimana kabarnya Bapak Wawan? Alhamdulillah, baik-baik saja Pak Yudit. Alhamdulillah. Hanya saja saya mau konsultasi tentang anak saya, Alia. Ada apa dengan Alia? Begini loh Pak Yudit, Alia. Ini loh Pak Yudit, Alia itu sering marah-marah tanpa ada sebabnya. Apalagi kalau saya suruh ambil buku untuk mulai belajar, bahkan saya menjadi sasaran kemarahannya. Mau mukul, nyakar, sampai saya kewalahan. Akhirnya saya biarkan saja anaknya tidak mengerjakan. Akhirnya kemarin saya ditelepon Bunia karena tugas-tugasnya belum ada yang diselesaikan. Pelajaran apa yang tidak terselesaikan? Pelajaran matematika atau berhitung. Bagaimana sikap Bapak kalau anaknya marah? Ya, akhirnya saya mengalah.
Anaknya saya ajak ke Indomaret membeli makanan yang diinginkan. Tapi susahnya kalau saya sedang tidak punya uang, sehingga marahnya menjadi dengan menyakiti dirinya sendiri, dengan memukul-mukulkan kepalanya di tembok. Pada dasarnya, anak malas mengerjakan tugas sekolah dengan melakukan pembelaan dengan cara menyakiti dirinya sendiri. Terima kasih Pak Yudit, saya sudah merasa terbantu dengan saran yang diberikan Pak Yudit ini. Semoga setelah ini anak saya kalau marah atau kemauannya tidak terpenuhi, tidak lagi menyakiti dirinya sendiri. Iya, sama-sama Bapak Wawan, amin. Mohon maaf, pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Saya mau pulang. Semua sudah melihat ada masalah orang tua yang mempunyai anak tuli. Saya mau berterima kasih Bu Tati sudah membantu dan membimbing saya, mahasiswa tuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.